pada malam hari ini. Selamat bertemu lagi ya. Jadi Abang, sebagaimana tema yang sudah pada malam hari ini saya aneh ya, aneh di mana penyelenggaraan pilkada dipaksakan di tengah-tengah COVID-19. Nah, kira seperti apa ya? Mungkin Abang punya pemikiran yang itu bisa memberikan pemantik bagi penyelenggara supaya lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa seperti ada yang berita beredar di website portal pemilu saya baca, itu alasan Kemendagri atau Menteri Dalam Negeri memaksakan bersama DPR RI penyelenggaraan pilkada ini karena COVID-19 kita tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingganya dipaksakan penyelenggaraan pilkada di bulan Desember ini. Nah, kira-kira Abang memandang ini bagaimana harapan maupun pemikiran Abang dengan pilkada yang akan dipaksakan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 ini? Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bung Santo ya. Rekan saya, adik saya. Bicara tentang persoalan pilkada di Kabupaten Pohuwato, siapapun ya yang akan memimpin Kabupaten Pohuwato, ya, yang ada di Kabupaten Pohuwato, yang penting hanya dua, ya, kata saudara saya, om saya, sebagai pertama harus mematuhi yang namanya bisa mengetahui tentang persoalan daerah Lolipu, ya, kepentingan Lolipu, ya, itu yang utama, ya. Jadi kepentingan Lolipu itu harus dipikirkan dulu, ya, yang utama. Yang kedua, harkat dan martabat rakyat Pohuwato. Ini yang harus kita bicarakan bersama-sama, ya. Buat rekan-rekan, kita bicarakan dua poin ini dulu yang kita bicarakan, ya. Kepentingan daerah, kepentingan Lolipu Kabupaten Pohuwato, dan menyangkut kepentingan harkat dan martabat rakyat Pohuwato. Ini yang kita harus bicarakan. Itu luas mananya. Jangan dulu kita membicarakan persoalan visi misi. Jauh itu jauh. Ini persoalan yang sedikit jauh, ya. Ini yang perlu harus kita bicarakan, ya. Seperti itu, Bung Santo. Masyarakat juga mengharapkan adanya penyampaian visi dan misi, itu juga penting ya. Penting untuk kita ketahui. Nah, di sini targetnya ini kan ketika dilaksanakan kampanye dalam bentuk Zoom, dalam bentuk online dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Nah, ini menurut saya tidak efektif ya akan dilakukan. Di sini ada seperti semacam upaya untuk memaksakan begitu, memaksakan bahwa kita harus bisa ya menyesuaikan dengan. Nah, kira-kira memang ini seperti apa? Oke, terima kasih Bung Santo pada malam hari ini. Tentang persoalan anggaran, kita berikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan pihak KPU, ya. Tetapi yang perlu harus kita ketahui tentang bagaimana mekanisme yang menyambut pilkada di Kabupaten Pohuwato, ya, atau Provinsi Gorontalo. Ada 3 daerah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan pilkada: Bone Bolango, Kabupaten dan Pohuwato. Gimana mekanisme yang diberikan oleh pihak KPU? Apakah kampanye ini kita lakukan di media sosial atau terbuka? Karena ini saat ini kita masih menyelenggarakan atau yang dinamakan oleh PSBB. Ini yang kita harus antisipasi. Tetapi lagi-lagi yang saya sampaikan seperti tadi, ada 2 inti, ya, 2 yang perlu ya, ibu daerah, ya, harus kita perhatikan. Ini yang perlu kita harus perhatikan, ya. Ini gimana harus memperhatikan bagaimana kita harus mengkaji lebih mendalam tentang persoalan pilkada di saat-saat yang namanya virus corona ini. Karena ini sangat luar biasa. Belum lagi ya namanya persoalan anggaran, ya, belum lagi persoalan anggaran. Kemarin sempat mencuat tentang persoalan anggaran pilkada, sempat ditarik oleh pemerintah pusat untuk pencanangan persoalan virus atau COVID-19. Tetapi
Tetapi ada item-item yang harus kita perhatikan ketika pemerintah pusat sudah memberikan satu kewenangan kepada pemerintah daerah, provinsi untuk persoalan pilkada. Mau tidak mau kita harus memikirkan bersama-sama. Tetapi mekanismenya seperti apa? Ya, mekanismenya seperti apa? Seperti itu, Bung Santo. Nah, kita ketahui bahwa sebelum-sebelum ini, di mana kita ketahui bersama bahwa tidak hanya mereka untuk bagaimana bisa mendaftarkan diri, tapi bagaimana mereka strateginya untuk bisa meraup simpati dari masyarakat. Nah, kemudian ketika kondisinya ya, kita tahu bahwa banyak jenis-jenis kampanye ya, monologis dan sebagainya. Ya, mungkin kita bagaimana memandang ini? Harusnya sebagai penyelenggara, sebagai pengawas ya, nantinya apa yang akan diawasi ketika protokol kesehatan, begitu. Iya, oke. Terima kasih Bung Santo. Tentang persoalan pengawasan, jangan kita diberikan satu wewenang kepada Bawaslu, ya, maupun KPU di Kabupaten Puhatu lebih khususnya. Ini penting, kita harus mengawasi persoalan pilkada, ya, mengawasi persoalan pilkada, mengawasi suara kita, mengawasi siapa yang jagoan kita. Tetapi bukan itu intinya, ya, bukan itu intinya yang harus kita mengedepankan persoalan pilkada, ya. Sekali lagi, dan bukan itu mengedepankan satu pilkada, bukan siapa yang harus kita pilih, siapa yang kita jagokan. Tetapi bagaimana kualitas dan kuantitas yang harus memilih yang bisa menduduki satu yang namanya satu kepemimpinan. Ya, ini yang harus kita jaga. Siapapun putra putri yang terbaik daerah, itulah salah satu pilihan kita. Tetapi, ya, sekali lagi, tetapi kita harus jaga komitmen, ya, dari para calon tersebut. Komitmen dari para calon tersebut, apakah hanya memikirkan pribadinya, kepentingannya, ya, ini harus kita kaji bersama-sama. Bukan memikirkan persoalan sebuah visi misi. Sekali lagi, bukan memikirkan sebuah visi misi. Ya, sekali lagi, bukan memikirkan visi misi. Persoalan visi misi itu soal kedua. Tetapi bagaimana para calon ini bisa memikirkan persoalan daerah, lolibu, itu utama. Ya, tetapi ketika tidak pernah memikirkan lolibu, berarti dia memikirkan persoalan pribadinya, keuntungannya, dan lain-lain. Ini yang harus kita sama-sama duduk bersama. Seluruh instansi, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Puhatu. Bagaimana kita harus mendudukan persoalan ini. Ya, seperti itu, Bung Santo. Terakhir, Abang, mungkin sebagai diskusi awal kita ya berkaitan dengan pilkada, kita mulai pada kesempatan ini. Kita tahu bahwa memperhatikan lingkungan, apalagi persoalan lingkungan di Kabupaten Puhatu ini menjadi sebuah sorotan. Nah, kira-kira harapannya kepada calon kepala daerah yang nantinya akan memimpin di Kabupaten Puhatu ini itu seperti apa, Abang? Terakhir, Abang. Iya, terima kasih Bung Santo. Ya, sangat kritis sebuah pertanyaan yang diberikan terakhir ya buat saya. Tentang persoalan lingkungan, gimana persoalan ini sebuah generasi yang terjadi pada kedepannya. Yang saya berikan satu pemberitahuan kepada Anda, ya, semua ini intinya kita harus memberikan satu warisan kepada anak cucu kita. Jangan berikan tetesan air mata kepada generasi, tetapi berikan sebuah generasi ini sebuah yang terbaik ya kepada generasi kita. Kalau persoalan lingkungan di Kabupaten Puhatu bisa dikatakan ya
Saya berikan contoh ya, ada 3 tentang persoalan lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Persoalan sawit, saat ini belum ada yang namanya ya plasma. Yang kedua tentang Tanjung Panjang, yang saat ini juga belum ada titik terang. Yang ketiga persoalan tambang. Tetapi bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat tetap melihat 3 prospek yang terjadi tentang persoalan lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Yang pertama, harus kita mematuhi kearifan lokal. Ya, sekali lagi harus mematuhi kearifan lokal. Persoalan plasma, persoalan Tanjung Panjang, persoalan tambang, ini harus ada kearifan lokal. Ini harus kita badani bersama. Gimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Harus keluar dari prospek-prospek yang terjadi. Contoh, ketika saya ambil ya tentang persoalan Tanjung Panjang, apa sebenarnya kontribusi kepada daerah yang selama ini yang dinamakan tambang? Berapa persen yang terjadi, yang masuk, ya, yang namanya pendapatan daerah? Berapa persen? Ini sampai saat ini belum ada presentasi yang masuk di daerah. Yang kedua tentang persoalan plasma. Masyarakat masih banyak bersuara tentang plasma. Di wilayah bagian barat, masyarakat ini masih banyak bersuara tentang plasma. Ya, sampai saat ini. Kenapa? Ketika plasma ini sudah ada, tetapi masyarakat pasti kebingungan. Jual sawitnya kemana? Karena kita tidak punya pabriknya. Pabriknya ada di Bualemo. Ini otomatis kita harus memikirkan. Yang ketiga tentang persoalan tambang, ya. Semua ini harus kita pikirkan bersama-sama. Bukan hanya memikirkan bagaimana mencari celah, mencari kesalahan para kandidat-kandidat yang akan maju. Saya yakin dan percaya semua kandidat ini sangat luar biasa. Putra-putri, ya, terbaik daerah Kabupaten Pohuwato. Tetapi yang intinya seperti saya sampaikan awalnya, harus memikirkan lolipu. Ini yang utama. Saya saja bukan putra daerah Pohuwato, tetapi selalu memikirkan ya kepentingan daerah Kabupaten Pohuwato. Ya, saya garis bawahi, tolong digaris bawahi. Saya bukan putra daerah Pohuwato, tetapi saya selalu memikirkan daerah Pohuwato ke depannya. Ini yang penting. Persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato harus kita pikirkan. Di mana ya kaki kita, ya, bumi harus kita memikirkan. Kita harus mencari solusi yang terbaik. Saya memberikan sebuah tangisan tentang persoalan lingkungan, tetapi berikanlah yang terbaik buat anak cucu kita. Jadi seperti itu, Bung Santo. Ya, terima kasih Abang Hamid. Jadi itulah. Terima kasih sedia masker. Iya. Semua dinamakannya masker ini, semua pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah kecamatan sudah memberikan masker gratis. Bahkan beberapa elemen ini memberikan masker gratis. Tetapi, sekali lagi tetapi, karena masyarakat kita ini yang namanya OTP, orang tidak pembadengar, ya, biasanya memberikan sebuah penjelasan bahwa biasanya masker ini ada yang dilupa dan lain-lain. Pokoknya semua alasan yang terjadi ketika masyarakat yang memberikan sebuah penjelasan seperti itu. Tetapi saya berikan pemberitahuan kepada Anda yang lagi nonton, pemerintah daerah sudah memberikan masker gratis. Pemerintah kecamatan memberikan masker gratis. Pemerintah desa dan lurah juga memberikan masker gratis. Dan seluruh elemen-elemen yang saling membahu tentang persoalan COVID ini memberikan masker gratis. Seperti itu, Bung Santo, pada malam hari. Dan kepada saudara saya. Lagi di diskusi selanjutnya, mungkin kita akan lebih diskusi lagi yang menarik, hal-hal yang menarik berkaitan dengan isu-isu daerah.
Itu insya Allah ini bisa menjadi perhatian pemerintah melalui live kecil-kecilan seperti ini, dan insya Allah ini bisa menjadi pemantik dan bisa mendapat perhatian apa-apa. Makasih Bang, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih Bung Santo. Nanti kita agendakan ya, agendakan Pak Santo ya, kami ya Bung Santo. Oke. Nanti diagendakan. Nanti saya akan kasih nomornya dan akun Facebooknya. Nanti dikontak ya. Oke, terima kasih Bung Santo. Teman-teman semua, itu perbincangan saya dengan Pak Hamid Toliu. Semoga bisa menghibur, ya, memberikan referensi bagi teman-teman semua dalam menanggapi isu-isu berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Powato pada umumnya. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.